Pemirsa, nampaknya masalah silsilah Wali Songo versi Ba'alawi yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak tidak sesederhana seperti yang mungkin dipikirkan oleh para pemirsa channel Bonjer Wali Songo ini. Saya menduga bahwa itu sengaja, dan kesengajaan itu ada yang mandegani, ada yang memerintah. Tidak hanya terkait masalah silsilah, itu guritanya nanti akan terkait pada penguasaan harta di Jawa. Apa yang dimaksud harta di Jawa ini? Menurut saya, maaf kalau saya salah, menurut saya harta di Jawa ini adalah titik-titik di Pulau Jawa ini, bahkan di luar Jawa, di mana di situ terdapat makam Wali Songo, makam tokoh luhur darah agung di Nusantara. Disitulah ada harta Jawa, disitulah tertimbun harta Jawa. Titik-titiknya sangat banyak. Misalnya di Demak ya, di Demak ada makam Sultan Fatah, makam Raja-Raja Demak. Di Demak ada Masjid Agung Demak yang sangat bersejarah. Berarti di Demak ada aset tak terbatas peninggalan Sultan Fatah. Ini dari benang merah kesejarahan. Apa asetnya? Ya umum pahamlah. Dan itu dikuasai, penguasaannya melalui upaya-upaya yang terstruktur dan masif. Menurut saya, pemahaman saya sebagai pemerhati sejarah Demak ya, misalnya di Masjid Agung Demak itu ada BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, ada makam Sultan Fatah. Bisa jadi dari dua kondisi situasi ini kemudian dibentuk yayasan. Pembentukan yayasan ini bukan pemikiran orang-orang dalam, bukan orang-orang yang berkiprah di takmir, di BKM, pengurus museum, bukan. Ada yang dawuh bentuk yayasan. Tetapi coba ini diperiksa di daerah panjenengan masing-masing nanti. Di Demak ini saya sudah memerhatikan bahwa yayasan sudah dibentuk di Demak. Tetapi saya heran, yang menjadi top di yayasan, kepengurusan yayasan itu adalah bukan orang Demak, bukan tokoh di Demak, bukan bupati Demak, bukan ulama Demak. Perhatian saya mengarah ke situ. Coba nanti para pemirsa memerhatikan di daerahnya masing-masing. Tetapi saya punya fantasi gambaran yang itu sistem yang sama dilakukan di seluruh Jawa ini, bahkan mungkin di luar Jawa. Itu dalam rangka satu operasi menguasai harta di Jawa. Coba misalnya di Sunan Muria, misalnya ya Sunan Kudus atau sunan-sunan lain, daerah-daerah lain yang di situ ada wali kekasih Allah atau tokoh besar leluhur darah Nusantara. Sudahkah diperiksa nanti ini hak panjenengan, kewajiban panjenengan semua sebagai masyarakat pribumi yang mencintai leluhurnya sendiri. Periksa apakah sudah dibentuk yayasan, dan top pengurus yayasan itu bukan seperti yang saya sampaikan di Demak. Kalau tidak itu masih menghormati, menghargai top yayasan adalah bupati, ex officio bupati misalnya, itu bagus. Karena itu terkait dengan nanti generasi nanti, ketika semua orang tua-tua ini seperti saya sudah tua, sudah 60 tahun ini, sudah tidak peduli lagi tentang silsilah sejarah 10 darah Nusantara ini, maka generasi muda nanti, anak cucu keturunan kita nanti sudah lebih tidak peduli lagi. Mau peduli bagaimana? Karena sudah terlanjur percaya dengan silsilah leluhur darah agung Nusantara, sesepuh leluhur sendiri yang sudah dipalsukan atau sudah dipaksa-paksakan dianggap benar sampai detik hari ini.
gunjang-ganjing, ribut, ruwet masalah silsilah Wali Songo ini. Di sebaliknya itu adalah ada tujuan untuk menguasai harta di Jawa. Mohon maaf saya harus menyuarakan ini sebagai obor supaya generasi muda, anak cucu kita kelak memiliki informasi tentang leluhurnya sendiri melalui jejak digital yang ada di channel YouTube Punjer Wali Songo ini.